Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali lanjutkan kajian kita membaca kitab Minhajul Muslim, kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada pembahasan fil khuluqis sabri wa ihtimalil adha, ya, fil khuluqi as-sabri wa ihtimalil adha, bab tentang sabar dan tabah atas apa yang dialami. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pembahasan ini setelah kita membahas tentang berhias diri dengan akhlak baik dan penjelasannya, ungkapan-ungkapan para ulama terkait tentang akhlak, ya, lalu kemudian penulis membawa kita pada bahasan tentang as-sabri wa ihtimalil adha, sabar dan bagaimana kita tabah terhadap hal-hal yang diderita. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, istilah sabar atau ungkapan sabar adalah satu kata yang sudah sangat melekat dengan kita, ya, sudah menjadi bahasa harian kita. Ya, bagaimana pengarang kitab membahas kepada kita? Kata beliau, min mahasinil akhlaqil muslim allati yatahalla biha as-sabru. Di antara tanda baiknya akhlak seorang muslim, allati yatahalla biha as-sabru, hendaklah dia, ya, menghiasi dirinya dengan as-sabr, dengan kesabaran. Wa ihtimalil adha, dan dia tabah terhadap apa-apa yang dia alami. Bahwa hidup ini selama kita di dunia, maka hanya ada dua kemungkinan. Ya, suatu saat kita akan bahagia dengan nikmat yang kita dapatkan, tapi pada saat tertentu, bahkan bisa beriringan, kita sedih dengan perkara-perkara al-makruhat, dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Ya, itu pasti. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, puncak dari ungkapan alhamdulillah itu nanti di hari akhir. Ya. Ketika orang beriman digiring untuk masuk surga. Ya. Itulah puncak ungkapan sabar. Maka mereka katakan alhamdulillahilladzi adhhaba annal, ya, al-hazana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, yakni kesedihan. Itu ungkapan
yang disampaikan oleh orang-orang yang akan masuk surga. Ya. Tapi selama orang hidup di dunia, pasti suatu saat dia bahagia, suatu saat dia sedih. Pasti itu. Siapapun dia. Ya, itu pasti. Ya. Rakyat biasa, penguasa, para pemimpin pasti. Ya, jangan dikira para pejabat, para penguasa itu hidup mereka itu enak, belum tentu. Ya. Apalagi penguasa seperti Firaun. Ya. Penguasa seperti Firaun itu nggak pernah bahagia dalam hidupnya, Pak. Nggak pernah bahagia. Kenapa? Setiap ada anak laki-laki yang lahir dia sedih. Ya. Dia membayangkan anak laki-laki yang lahir ini tumbuh besar, lalu dia merebut kekuasaan yang ada pada Firaun. Oleh sebab itu setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh oleh Firaun. Ya. Jadi penguasa belum tentu lebih bahagia hidupnya daripada rakyat biasa. Orang-orang selalu berpikir bagaimana kekuasaan itu langgeng pada dirinya. Ya. Sesudah satu masa dia ingin lanjut ke masa berikutnya dan seterusnya. Maka di daerah tertentu sesudah suami dilanjutkan istrinya. Ya, sesudah orang tua bagaimana dilanjutkan oleh anaknya. Ya. Juga termasuk orang-orang yang mohon maaf para pekerja, ya. Apalagi sudah diambang pensiun, ya. Itu hidup mereka bisa sedih. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hidup ini selama-lamanya hanya ada dua kemungkinan. Bahagia atau sedih. Tapi ketika orang bahagia di hari akhir, dia tidak akan pernah sedih. Ya. Ketika orang bahagia di hari akhir, dia tidak akan pernah sedih. Oleh sebab itulah, di dalam agama kita ini, pada surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada perkara yang terjadi di muka bumi ini atau hal yang terjadi pada dirimu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali itu semua sudah tercatat. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Perkara-perkara yang terjadi pada dirimu, yang terjadi di muka bumi ini itu sangat mudah Allah. Yang terjadi di muka bumi, yang terjadi pada diri kita dua, bahagia dan sedih. Maka Allah menggiring kita. Bagaimana ketika kita bahagia dan bagaimana ketika kita sedih. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Ketika kita bahagia, sandarkan kebahagiaan itu kepada Allah agar kita tidak terlampau bahagia. Ya. Ketika kita bahagia, sandarkan itu kepada Allah agar kita tidak sombong bahwa saya berhasil karena kehebatan saya. Maka itu bahagia yang melampaui batas. Dan ketika juga kita sedih, sandarkan bahwa ini tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah yang lain, surah At-Taghabun, Allah katakan, surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini illa biiznillah, kecuali itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Inilah respon kita. Siapa yang merespon dengan keimanan? Ya, ketika dia bahagia, respon dengan keimanan. Ketika dia sedih, respon dengan keimanan. Yahdi qalbah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah di dalam hatinya.
Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada perkara-perkara yang ihtimalul adza, perkara-perkara yang membuat kita ini sedih, ya, karena ada al-adza, gangguan-gangguan dalam hidup kita. Siapapun, ya, siapapun pasti ada gangguan dalam hidupnya. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, ya, kadang-kadang santri itu, Pak, kalau udah libur, wah itu bahkan bisa jadi lebih pemalas daripada anak biasa ketika di rumah, ya. Karena dia merasa terkekang ketika di pesantren. Ya, kita pernah nyantri, hidup dalam pesantren di komplek yang sempit, serba dipantau gerakannya. Ya, kalau nggak bangun, bagi kita dulu santri angkatan-angkatan dulu, angkatan-angkatan 90-an, ya, dipentung, dipecut itu biasa. Ya, kalau kita nggak bangun disiram air itu biasa, dan itu hal yang biasa bagi angkatan-angkatan dulu. Ya, itu kan dia bagi orang tertentu itu gangguan. Ya, para ustadz juga begitu. Ada perkara-perkara yang membuat sedih. Ya, lagi kalau gajiannya agak telat, sedih, Pak. Ya, demikian juga orang yang, ya, belum punya istri, itu juga gangguan. Ya, belum punya istri gangguan. Ya, mau melangkah takut. Ya, yang istrinya satu gangguan, istri banyak juga demikian. Ya, makanya mendingan istri banyak sekalian. Ya, yang belum punya anak gangguan, yang anaknya banyak juga gangguan. Jadi semua manusia ini ada perkara-perkara di dalam hidupnya al-adza, ya, yang dia anggap itu sebagai, ya, gangguan-gangguan dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana kita ini menjadikan, ya, perkara-perkara tersebut untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadapi perkara-perkara gangguan dalam hidup itu dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gangguan orang belum punya istri, bagaimana dia menghadapinya agar untuk membesarkan Allah? Di antara caranya adalah dia banyak berpuasa. Ya. Orang yang belum punya istri harus banyak puasa. Ya. Kalau enggak, bisa kemana-mana dia. Ya. Orang yang punya istri juga begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau kembali melanjutkan, pengarang kitab kembali melanjutkan, yakni Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Fal muslim yahbisu nafsahu ala ma tukrihuhu min ibadatillahi wa ta'atih. Seorang muslim ketika dia menghadapi perkara-perkara yang tidak dia sukai, karena saya ulangi lagi, sepanjang perjalanan hidup kita ini dua kemungkinan. Ada perkara yang kita sukai, ada perkara yang tidak kita sukai. Tapi ingat, perkara-perkara yang kita sukai belum tentu baik menurut Allah. Dan perkara-perkara yang tidak kita sukai belum tentu buruk bagi Allah. Ya, maka Allah katakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ketika Allah sudah wajibkan perang kepada kalian, perang itu nggak ada yang suka, Pak. Nggak ada yang suka perang. Ya. Makanya orang Islam dilarang mengharapkan peperangan. Tidak boleh. Tapi kalau sudah Allah wajibkan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kalian sukai itu buruk bagi Allah. Atau sebaliknya, apa yang kalian benci itu, perang itu semua orang membenci. Ya, orang kafir, orang Islam tidak suka peperangan. Tapi ketika Allah
Subhanahu wa ta'ala mewajibkan perang yang tadinya kita benci menjadi baik. Ya. Nah, bagaimana perkara-perkara yang kita benci ini, ya, kita membesarkan Allah, dan ketika kita dilanda dengan perkara-perkara ma tukrihu, apa yang tidak kita sukai itu, kita menahan diri, tidak berdosa. Ya. Kita tabah, kita sabar dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Maka sabar itu adalah bagaimana kita tidak berdosa dengan perkara-perkara yang menimpa dalam diri kita. Itulah inti dari kesabaran. Ya. Saya ulangi. Fal muslim yahbisu nafsahu ala ma tukrihuhu an ibadatillahi ta'ala wa ta'atih. Seorang muslim ketika dia ditimpa perkara-perkara yang tidak dia sukai, bagaimana dia menahan dirinya agar tidak berdosa. Ya, bagaimana dia tetap taat kepada Allah. Ya. Meninggal salah seorang keluarga, sabar. Apa sabar? Sabar kita tidak berdosa dengan meninggalnya anggota keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahbisuha duna ma'asillahi azza wa jalla. Bagaimana kita, sekali lagi kata Syekh, ya, menahan diri atas sesuatu yang tidak dia sukai sehingga dia tidak berdosa, ya, dengan perkara-perkara itu. Sebagaimana dia membesarkan Allah saat mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi kita membesarkan Allah ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita, pun demikian saat kita mendapatkan perkara-perkara yang menurut kita tidak baik, bagaimana kita tetap membesarkan Allah. Itulah as-sabru, itulah kesabaran. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ia, kata beliau, mewajibkan dirinya, ya, tetap memuji Allah, tetap menyanjung Allah Subhanahu wa taala meskipun mendapatkan perkara-perkara as-sakhat alal aqdar. Perkara-perkara yang menurut dia itu tidak baik terhadap aqdar, terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia harus meyakinkan pada dirinya bahwa semua ketentuan-ketentuan Allah bagi dirinya itu perkara yang baik. Maka tidak benar ada istilah takdir memang kejam. Ya, itu enggak benar. Ya. Seluruh takdir Allah bagi manusia, seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia, apalagi orang beriman, itu adalah pilihan terbaik bagi Allah, dari Allah untuk hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kembali melanjutkan. Ya, ini Syekh Abu Bakar Jabir kembali melanjutkan. Walamma kana as-sabru وعدم الجزاء من الأخلاق التي يكتبس وتنال بنول من الرياضة. Ini perhatikan. Sabar ini katanya tidak akan bisa didapatkan, ya. Tidak akan bisa diperoleh kecuali, ya, allati taktasibu wa tunalu bi naw'in min ar-riyadat. Kecuali oleh orang-orang yang sudah terlatih. Ya, sudah terlatih. Wal mujahadah, dan kesungguhan. Ya. Makanya orang yang sering mendapatkan ujian itu, insya Allah bisa lebih sabar daripada yang hidupnya jarang diuji. Ya, jarang diuji. Karena sekali lagi kata beliau,
tidak bisa kita dapatkan kesabaran ini. Ya, tidak bisa kita peroleh kesabaran ini kecuali binau'in minar riyadati wal mujahadah. Ada kesungguhan. Ya. Ada riyadah, latihan-latihan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Di antara latihan-latihan, mujahadah-mujahadah yang ditempuh dalam hidup kita untuk mendapatkan kesabaran itu. Di antara caranya kata beliau adalah hendaklah seorang muslim hendaklah seorang muslim ketika mendapatkan perkara-perkara yang tidak dia sukai, maka hal yang harus dia ingat adalah ma wa'ada alaihi min ajrin. Ini dia. Dia mendapatkan musibah, perkara-perkara yang tidak dia sukai. Agar dia bisa bersabar, hendaklah dia mengingat janji Allah. Mengingat janji Allah terhadap orang yang bersabar. Dan ajrin, pahala besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Ya. Di antaranya Allah katakan di Quran surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini yang pertama. Ya, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Ya. Wasabiru, kuatkanlah sabarmu. Orang bersabar disuruh bersabar. Ini menunjukkan apa? Saya ceramah sabar ini mudah. Saya baca ayat-ayat tentang sabar ini mudah. Saya hafal hadis-hadis tentang sabar mudah. Ya. Saya di beberapa tempat sudah bahas beberapa kali tentang sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab sabar. Mudah sekali membahasnya. Ya, tetapi prakteknya memang susah, sulit. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Orang sabar disuruh diperkuat kesabarannya. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Namanya ribat. Siap siaga di perbatasan. Ya, di perbatasan negeri, artinya perang. Terjadi peperangan, ya, ada musuh mengancam, maka ada orang-orang tertentu berjaga di perbatasan negeri. Ya. Para tentara-tentara itu, Pak, besar pahalanya. Bagi yang tugas di pedalaman, di tugas perbatasan, di di wilayah-wilayah perbatasan, di wilayah-wilayah terluar, ya, itu besar pahalanya ketika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga negeri ancaman pembunuhan, ya, dari teroris dan sebagainya, ya. Yang paling bertanggung jawab para tentara, besar pahalanya mereka itu. Ya, kalau anak kita pengen jadi tentara, dukung, ya, tapi ditanamkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian, ya, beruntung. Artinya apa? Bahwa dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, ketika kita bersabar, kita pasti beruntung. Ya, kita pasti beruntung. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu keberuntungan yang kita dapatkan di dunia, terlebih nanti di hari akhir. Ya, di dunia, terlebih lagi di hari akhir. Allah juga katakan dalam surah Luqman ayat 17. Ya. Surah Luqman ayat 17 yang merupakan in-nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah
ya, terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Ya, sesungguhnya itu termasuk perkara yang penting. Maka ada istilah Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Ini ada Rasul yang memiliki azam kuat. Atau istilah yang lain, Rasul yang mendapatkan gangguan lebih besar dalam dakwahnya. Kesabarannya lebih tinggi. Iya, kesabarannya lebih tinggi. Ada berapa Rasul Ulul Azmi? Ada 5. Ya, ada 5. Mereka ini adalah disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kata Allah. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ya. Kata Luqmanul Hakim, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Artinya apa? Siapa yang bisa bersabar ya dengan ujian-ujian hidup yang dihadapi, maka derajatnya itu ya mendekat kepada para rasul, terkhusus Rasul Ulul Azmi. Tetapi kalau kita perhatikan Pak ya, di dalam Al-Quran surah Al-Isra, kalau saya tidak keliru nanti bisa dibenarkan, ayat ketiga. Apa yang kita pahami tentang Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh itu dakwah sekian ratus tahun, 900 tahun kurang lebih. Generasi berganti. Gelar yang disampaikan oleh setiap generasi yang menemui Nabi Nuh itu gila. Ya, sampai istrinya kafir, anaknya kafir. Itu Nabi Nuh. Dakwah sekian ratus tahun. Dakwahnya itu bukan tablik akbar, Pak, Bu. Dakwahnya bukan sepekan sekali, apalagi kita ini sebulan sekali ini. Dakwah Nabi Nuh itu kapan? Siang malam. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwahi kaumku siang malam. Bukan sebulan sekali. Ya, siang malam 900 sekian tahun. Ya. Berapa yang ikut? 1000 tidak sampai. 200 tidak sampai. Ya. Betapa hebatnya kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Tapi apa gelar yang Allah berikan kepada Nabi Nuh? Apa gelar yang Allah berikan kepada Nabi Nuh? Hamba yang bersabar? Bukan. Gelar yang Allah berikan kepada Nabi Nuh adalah abadan syakura. Nabi Nuh itulah hamba yang bersyukur. Ini gelar Nabi Nuh alaihissalam. Apa maknanya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Setelah kita memperhatikan, ya, saat Allah timpakan kita dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai, maka cara agar kita bersabar adalah mengingat pahala besar, mengingat keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Cara yang kedua agar kita bersabar, bisa bersabar dari setiap ujian yang kita hadapi, hendaklah kita mengingat nikmat Allah. Hendaklah kita mengingat nikmat Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa Nabi Nuh disebut hamba yang bersyukur, bukan hamba yang bersabar? Innahu kana abadan syakura. Yang nanti juga dalam hadis tentang syafaat, ketika seluruh kaum mencari syafaat di padang mahsyar, datang kepada Nabi Nuh. Ya, wahai Nabi Nuh, Allah telah menamaimu dengan abdan syakura. Kenapa Nabi Nuh digelar oleh Allah hamba yang bersyukur? Karena Bapak Ibu, dari sekian banyak musibah yang dihadapi, sekian ratus tahun dia berdakwah yang ikut sedikit,
anaknya tenggelam di hadapan beliau. Pun demikian dengan istrinya, diabadikan dalam Quran sebagai perempuan yang akan masuk neraka. Ada sedikit nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga musibah besar itu dia lupakan. Yang dia ingat adalah nikmat yang sedikit. Bagaimana dia membesarkan Allah dengan nikmat yang sedikit itu. Sehingga seolah-olah ujian panjang dalam hidupnya itu tidak ada artinya. Dibanding dengan nikmat sedikit yang dia dapatkan. Sekarang perhatikan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Perbandingan antara hal yang membahagiakan kita dengan perkara yang membuat kita sedih, mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Demi Allah. Perkara yang membahagiakan kita jauh lebih banyak dari perkara yang membuat kita sedih dalam hidup kita. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh hari-harinya dalam keadaan berat. Itu Nabi Nuh. Ya. Saya ulangi 900 sekian tahun. Sudah banyak generasi meninggal, lahir generasi lagi, begitu bisa bicara, mengenal Nabi Nuh. Gelar yang mereka berikan kepada Nabi Nuh gila. Meninggal lagi, datang generasi berikutnya, bisa ngomong, kenal Nabi Nuh gila. Itu gelar kepada Nabi Nuh. Bagaimana beratnya hidup Nabi Nuh. Tapi ada satu nikmat. Ada nikmat kecil yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka nikmat kecil itu membuat dia bahagia sekali. Sehingga seolah-olah dia tidak pernah sedih dalam hidupnya. Karena yang dia ingat adalah kebaikan Allah kepadanya. Sekarang bagaimana dengan kita ibadah Allah? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan jamaah? Mana lebih banyak antara perkara yang membahagiakan kita dengan perkara yang membuat kita sedih yang Allah berikan kepada kita? Mana lebih banyak yang pernah kita terima? Demi Allah, bagi saya jauh lebih banyak perkara-perkara yang membahagiakan saya. Kalau ada orang yang sakit, maka jangan dibayangkan sakitnya. Dia sakit 2 bulan, 3 bulan. Bayangkan dia sudah sehat 40 tahun. Ya. Dia sakit baru 2 bulan. Lalu kemudian membuat dia buruk sangka kepada Allah. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika bahas antara sabar, tidak bisa lepas dari syukur. Ya. Tidak bisa lepas dari syukur. Maka kata guru saya, ketika kita pakai baju baru, lalu kemudian baju kita ini ya kemudian kotor, kena tinta, jangan lihat tintanya. Ya. Karena yang kena tinta sedikit, yang tidak kena tinta lebih banyak. Maka bersyukur kepada Allah. Ya, jangan kemudian engkau bersedih dengan satu titik kecil yang kena tinta di bajumu. Ya, syukurlah karena belum semua yang kena tinta. Ya. Kita sakit, satu anggota tubuh sakit. Ya, masih banyak anggota tubuh yang lain yang masih sehat. Subhanallah. Nabi Yunus, ya, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, dia sakit dengan penyakit yang belum pernah terjadi, dalam kehidupan orang pada saat itu. Hartanya hilang, ditinggal keluarga. Teman-teman yang pada datang sudah nggak pernah datang lagi kepada dia. Ya. Ketika dia disuruh berdoa untuk sehat, dia nggak mau. Ya, dia malu kepada Allah. Kenapa? Dia sakit baru sebentar, sehat sudah
Sudah lama, saudara. Ini butuh, kata beliau, kata pengarang kitab, butuh kepada ya riyadhah, butuh kepada pelatihan-pelatihan, dan butuh kepada mujahadah, kesungguhan-kesungguhan. Tapi saudara, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak boleh juga kita, ya Allah, tolong uji saya Allah, saya ingin tahu kesabaran saya Allah. Gak boleh, Pak. Ya. Kayaknya saya nggak pernah diuji nih. Ya, tolong ya Allah hilangkan motor saya Allah. Siapa tahu saya sabar engkau ganti mobil. Gak boleh. Ya, gak boleh. Tidak boleh kita minta ujian kepada Allah. Ya, yang kita minta kepada Allah kesabaran. Tapi ingat, saya ulangi lagi. Ya, apa gelar Nabi Nuh tadi? Hamba yang bersyukur, bukan hamba yang bersabar. Kenapa? Dari sekian banyak musibah, ujian yang dihadapi, seolah tidak pernah merasakan karena satu nikmat kecil yang dia dapatkan. Itu cara ya melatih kita. Ada satu nasihat guru kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Saya baca dalam tulisan Ustaz Abu Ya'la ketika tahun 2001 beliau ditimpa musibah. Lalu beliau menulis satu buku minta nasihat kepada guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Apa nasihat beliau? Wahai saudara, sebesar-besarnya ujian yang kau hadapi, ingat nikmatnya di tenda Mina. Wahai saudara, sebesar-besarnya ujian yang kau hadapi, ingat nikmatnya bermalam di Muzdalifah. Wahai saudara, sebesar-besar ujian yang kau hadapi, ingat betapa nikmatnya jalan ke Jamarat, kata beliau. Ya, artinya apa? Ujian besar yang kau hadapi itu kecil dibanding dengan ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka jangan kita berbuat maksiat hanya karena satu musibah sehingga kita lupa ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikanlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang bersabar. Di antaranya di dalam beberapa hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab, Nabi bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi." Seorang mukmin, ya, perhatikan, seorang mukmin ma yazalul bala akan senantiasa ditimpa oleh musibah, oleh diberikan musibah oleh Allah kepadanya. Ya. Kalau dia merasa seorang beriman, dia menganggap dirinya beriman, ya, kita berusaha menjadi orang beriman, maka saat itu juga hidupmu pasti penuh dengan ujian. Bagaimana bentuknya? Fi nafsih. Ujian untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Untuk diri kita sendiri. Ya. Kemudian, ini dia seorang diri. Belum punya pasangan. Pasti diuji oleh Allah. Pasti diuji oleh Allah. Begitu dia punya pasangan, diuji melalui pasangannya. Diuji melalui pasangannya. Ada seorang imam. Allah katakan Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ashiruhunna Surah An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah atau bergaulah dengan kepada istrimu secara baik. Ada satu kisah, Pak, ditulis oleh Imam Tabari dalam tafsirnya. Ini saya ingin menjelaskan. Ketika engkau belum punya pasangan, engkau pasti diuji oleh Allah. Ya. Begitu engkau punya istri, diuji oleh Allah. Kisah yang dinukil oleh Imam At-Tabari, tafsir An-Nisa ayat 19. Ada seorang imam besar, seorang ulama besar. Di luaran dia dihormati. Banyak muridnya. Apalagi kalau kayak di Indonesia. Ya, apalagi kalau gelar Habib. Oh, kalau dicium tangannya bolak-balik itu, Pak, sama muridnya tuh. Enggak mau dilepas. Ya. Habib. Ya. Untung saja kita enggak Habib ini. Ya, hidung kita pesek, ya enggak jadi Habib lah. Ya. Ini imam besar, ulama. Di luar dihormati. Ya, dikagumi oleh muridnya. Hormat muridnya, jamaahnya kepada dia. Tapi apa yang terjadi, Pak Bu? Ketika di rumah istrinya kurang ajar kepada dia. Ini kisah nyata. Tafsir An-Nisa 9 surah tafsir At-Tabari. Oleh murid-muridnya dia dihormati. Oleh jamaahnya dihormati. Tapi orang dekat dia siapa? Istrinya kurang ajar. Ketahuan sama muridnya, Pak. Disampaikan kepada imam, kepada gurunya. Ya Tuhan, wahai guru kami. Kenapa kau tidak cerai istrimu? Terlalu banyak perempuan yang ingin menjadi istrimu, wahai imam. Cerai saja istrimu. Banyak perempuan yang ingin jadi istrimu. Apa kata imam ini, Pak? Beginilah cara Allah menguji saya. Bisa jadi melalui istri saya, dosa-dosa saya dihabisi oleh Allah. Kalaulah saya cerai dia, lalu saya menikah, belum tentu saya mendapatkan istri lebih baik daripada dia. Bisa jadi yang saya dapatkan mungkin lebih buruk dari dia. Artinya apa, Pak? Apalagi orang sekelas kita nih. Ya, imam bukan. Ya, imam sholat sesekali. Ya. Maka ini jaminan, ini perkara yang Nabi sampaikan. Engkau belum punya pasangan, pasti diuji oleh Allah. Ya, pasti diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Engkau bisa enggak nahan pandanganmu? Ya. Kau bisa enggak nahan pandangan? Diuji. Ya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Lalu lalang perempuan enggak pakai jilbab. Ya. Diuji kita belum punya pasangan. Ya. Begitu punya istri diuji. Ya. Kalau saya tahu kayak dulu nggak bakal saya nikahin kamu tuh. Ya, diuji oleh Allah. Ya. Sudah punya pasangan diuji, punya anak diuji lagi. Ya. Kalau engkau tidak diuji melalui pasanganmu, engkau akan diuji kata Nabi wa waladeh dengan anakmu. Pasti itu. Kemarin Dr. Ariful Bahri berkisah. Ya, kajian di Masjid Nabawi Pintu 19 beliau berkisah. Ada orang dia umrah. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sekian lama dia nikah belum dikurni keturunan. Dia doa, "Ya Allah." Ini kisah Dr. Ariful Bahri. Engkau Maha tahu ya Allah. Seluruh yang datang ke Ka'bah ini, yang tawaf di sekitaran Ka'bah ini semua sudah punya anak. Tinggal saya yang belum ya Allah. Anugerahi saya anak. Pulang dia, pulang hamil istrinya. Ya, punya anak.
Begitu anaknya mulai besar, anaknya kurang ajar. Anaknya zalim kepada dia. Datang lagi ke Ka'bah. Doa. Ya Allah, binasakan anak saya ya Allah. Ya, binasakan anak saya ya Allah. Ketahuan. Ya. Kenapa kau berdoa seperti itu? Ketahuan sama Askar. Anak saya zalim. Anak saya jahat kepada saya. Saya minta berharap kepada Allah agar anak saya dimatikan saja. Ya. Askar tanya, dulu waktu kamu doa pertama apa? Saya minta kepada Allah agar dianugerahi anak. Engkau zalim 2 kali kepada anakmu. Kezaliman yang pertama engkau hanya minta anak. Begitu Allah kasih engkau anak, lalu dia jahat, lalu engkau berharap dia binasa, itulah kezaliman yang kedua. Kesalahanmu karena engkau tidak meminta anak yang saleh pada Allah. Ya, maka saudara yang belum punya pasangan, perhatikan, jangan minta sekedar minta pasangan, mintalah pasangan yang salihah. Ya, jangan minta sekedar minta anak, mintalah anak yang saleh salihah. Jangan minta harta sekedar harta, tapi mintalah kepada Allah harta yang diberkahi. Ya. Jadi saudara, ma yazalul bala bil mu'min. Yang namanya orang beriman itu sepanjang hidupnya pasti diuji. Diuji untuk dirinya, diuji melalui pasangannya, diuji melalui anaknya. Wa malih. Dan dia diuji melalui hartanya. Ya, itu pasti Pak, pasti. Ada orang yang diuji dengan hartanya dikit, ya, pingin banyak. Ya, ada orang yang hartanya banyak diuji juga, ya. Gimana cara ngabisin harta? Akhirnya dia judi, ya. Akhirnya gonta-ganti pasangan, ya, itu pasti. Ya. Belum tentu, ya, yang yang hartanya lebih banyak, belum tentu dia lebih bahagia daripada yang hartanya sedikit. Tapi kalau harta banyak beriman, masuk surga, pilih harta sedikit masuk neraka apa Pak? Kaya raya masuk surga atau miskin masuk neraka, pilih yang mana? Ya, mudah-mudahan semua masuk surga. Hartanya banyak, ya, istrinya pada banyak juga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan diaminin Pak, marah istri kita, ya, marah. Kalau nggak ada istri kita boleh diaminin, ya. Jadi itu pasti. Apa tujuan Allah? Kita diuji, diri kita, anak kita, ya, harta kita, pasangan kita. Apa tujuannya? Tujuannya hanya satu saja. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Itu tujuannya. Allah pengen ketika kita menjumpai Allah kita tidak punya dosa. Itu tujuannya. Allah pengen ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita tidak punya dosa. Ya. Karena apa? Setiap ujian yang kita hadapi ini adalah penggugur dosa kita. Ya. Setiap ujian yang kita hadapi, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, penggugur dosa kita. Ya, mukaffirat adz-dzunub. Ya. Allah maunya kita semua masuk surga, Pak. Ya. Yang berikutnya, ini perkara-perkara yang dapat, ya, melatih kita menjadi orang bersabar. Kecintaan Allah kepada hamba itu bergantung kepada ujian yang Dia berikan kepada kita. Ya. Idza ahabballahu bi 'abdin ibtala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji oleh Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala
ingin mencintai seorang hamba, maka hamba itu diuji oleh Allah. Maka semakin besar ujian yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bersabar, berarti semakin tinggi kecintaan Allah, semakin besar kecintaan Allah kepada kita. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, cinta Allah ini mahal, Pak. Maka kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya, andai seluruh manusia membencimu, seluruh makhluk membencimu, itu tidak masalah. Yang penting bukan Allah yang benci kepadamu. Ya. Andai seluruh makhluk membencimu, jangan sedih. Yang penting bukan Allah yang benci kepadamu. Ya. Tapi ketika seluruh makhluk mencintaimu, itu enggak ada gunanya saat Allah benci kepadamu. Ya. Allah cinta kepada kita, seluruh makhluk benci kepada kita, enggak ada artinya itu kebencian makhluk. Maka di antara sebab seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu diuji oleh Allah. Ya, orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, di hari akhir nanti, Pak, ada orang-orang yang cemburu. Ada orang-orang yang iri. Banyak sekali. Nabi iri kepada dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Ini sudah pernah kita bahas dalam bab cinta mencintai karena Allah. Ada yang lain. Iri kepada yang lain. Siapa? Orang yang hidupnya jarang diuji. Ya, jarang mendapatkan musibah. Di hari akhir, ketika dia melihat orang yang dulu hidupnya sering diuji oleh Allah, lalu dia bersabar, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah di hari akhir. Nah, orang yang jarang diuji ini iri. Ya Allah, andai dulu saya di dunia, ya, kenapa engkau jarang menguji aku di dunia? Andai bisa, saya ingin menusuk perut saya dengan pisau. Ya. Dia ingin hidup lagi, Pak. Dia ingin hidup untuk mendapatkan ujian. Untuk mendapatkan ujian. Kenapa? Karena dia melihat posisi tinggi orang-orang yang hidupnya sering diuji. Ya. Sehingga orang yang hidupnya jarang diuji ini cemburu, iri. Ya. Maka sekali lagi, jangan pernah minta ujian. Tapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwa derajat kita akan ditinggikan di hari akhir. Kita mendapatkan cinta yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya, sabar dan tabah. Bagaimana kita tidak berdosa ketika mendapatkan ujian itu. Maka, ketika putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaknya akan meninggal dunia, ya. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaknya akan meninggal dunia. Dia meminta, ya, anaknya ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasul datang menemui anaknya ini. Ya, di sini sebutkan. Ya. Jadi putri Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Nabi, berharap agar Nabi datang ke rumahnya karena anaknya, yakni cucu Rasulullah SAW, mendekati ajalnya. Apa kata Nabi? Ya. Aqri'ha as-salam. Sampaikan salam saya kepadanya. Wa qullaha, katakan kepadanya,
Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta fal tasbir wal tahtasib. Ya. Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma wa kullu syai'in 'indahu musamma fal tasbir wal tahtasib. Nabi tidak datang. Tapi beliau titip doa. Sampaikan kepadanya hendaklah dia membaca. Maka ini doa yang dibaca oleh keluarga yang ada anggota keluarganya meninggal dunia. Ini doanya. Inna lillahi ma akhadha. Ya. Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Ya. Sesungguhnya milik Allah segala apa yang dia ambil dan apa yang dia berikan. Ya. Cucunya yang akan meninggal dunia itu bukan punya ibunya. Ya, itu adalah milik Allah. Milik Allah. Allah yang punya. Nyawa kita ini memang di tubuh kita, tapi yang punya Allah. Ya. Istri kita memang hidup bersama kita, tapi yang punya sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kita dapatkan Allah lebih sayang kepadamu daripada saya. Ya. Maka ini doa. Hafalkan nih doa. Karena di antara kita pasti ya akan mendapatkan musibah. Ya, mendapatkan musibah. Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Untuk Allah apa yang dia kasih dan apa yang dia ambil. Wa kullu syai'in indahu musamma. Segala sesuatu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai batas waktunya. Ya, mempunyai batas waktunya. Nah, ketika musibah kematian datang, ajal datang, dua sikap kita. Sabar, berharap pahala. Ya. Maka terhadap keluarga yang anggota keluarganya meninggal, itu saatnya dia mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Apalagi ya kalau yang meninggal itu anak kecil. Yang meninggal anak kecil. Ya. Belum baligh, masih bayi. Lalu dia bersabar sampai pada tingkat kesabaran yang sangat tinggi, dia membaca Alhamdulillah. Allah perintah kepada malaikat pencabut nyawa, cabut nyawa anaknya. Masih kecil, dicabut. Allah tanya, apa yang dibaca oleh bapak ibunya ketika nyawanya dicabut? Bapak ibunya malah membaca Alhamdulillah. Apa kata Allah? Ya, bangunkan baginya rumah di surga, lalu kasih nama Baitul Hamdi. Rumah Alhamdu. Jadi ada Baitul Hamdi. Kamar khusus atau rumah khusus bagi orang tua yang anaknya meninggal dunia, lalu dia sabar, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Loh, kenapa Alhamdulillah? Alhamdulillah itu tingkat sabar paling tinggi. Maka Aisyah bertutur kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun kondisi yang beliau dapatkan, yang beliau terima, ucapannya selalu Alhamdulillah. Itu Nabi. Ketika beliau bahagia, apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ketika beliau bahagia. Ketika sedih, ada perkara-perkara yang menurut beliau itu tidak baik. Ya, apa yang beliau baca? Alhamdulillahi ala kulli halin. Allah terpuji dalam keadaan apapun. Ya. Sehingga ujian apapun beratnya tetap alhamdulillah atau alhamdulillahi ala kulli halin. Sakit demikian, barulah kita berdoa pada Allah SWT. Ya. Jadi saudara, sampaikan kepadanya kata Nabi, fal tasbir wal tahtasib. Bersabarlah
dan berharaplah pahala. Artinya apa? Musibah yang kita hadapi adalah wasilah, perantara kita mendulang pahalanya sebanyak-banyaknya. Termasuk dalamnya ketika anggota keluarga kita meninggal. Tapi ini kalau ketahuan sama mertua, marah mertua Pak. Meninggal istri, alhamdulillah. Oh, jadi kamu memang berharap anak saya meninggal ya. Ya, makanya bacaan itu cukup untuk diri kita saja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi sabar terhadap musibah, bagaimana kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya dan tidak berdosa dengan ujian-ujian itu. Nah, makanya bacaannya tadi, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kulla syai'in 'indahu musamma faltasbir wal tahtasib. Sudah pada hafal Bapak Ibu? Yang sudah hafal boleh pulang duluan dia. Ya, kita ikuti. Inna lillahi ma akhadha. Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu musamma faltasbir wa tahtasib. Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu musamma faltasbir wa tahtasib. Ya, ini doa ketika kita ditimpa musibah, secara khusus musibah kematian. Ya. Bagi Allah apa yang Dia kasih dan apa yang Dia beri, segala sesuatu ada batas akhirnya. Bersabarlah dan berharaplah pahala. Kita bacakan kepadanya. Lalu keluarga kembali membaca, ya. Ketika anak meninggal, ketika orang tua meninggal, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Jadi kita datang takziah, ya. Jadi kita datang takziah, bacakan doa pertama tadi. Ya, dia nangis, meratap, bacakan doanya. Jadi ini doa yang pertama tadi dibaca oleh orang untuk keluarga yang meninggal. Adapun untuk keluarga yang meninggal, doanya Allahumma ajurni atau Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Itu doanya. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini dan ganti dengan yang lebih baik. Ini doa siapa? Doa Ummu Salamah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak cukup. Ya bagus, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagus, tapi tidak ada nilai doanya. Itu namanya istirja. Mengembalikan kepada Allah. Tapi tidak ada nilai doanya. Ya, mendapatkan berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang ke rumahnya, kita takziah, baca doa yang pertama tadi. Inna lillahi ma akhadha. Apalagi? Wa ma a'ta. Wa kulla syai'in indahu musamma. Faltasbir wa tahtasib. Ini doa dibaca dari siapa ke siapa? Dari orang yang takziah kepada keluarga yang mendapatkan musibah. Adapun untuk yang mendapatkan musibah, apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya, musibah apa saja? Ya, musibah apa saja? Musibah tapi biasanya katanya kalau yang meninggal itu suami, ada yang sampai istrinya meninggal nggak menikah lagi. Tapi kalau yang meninggal istri itu sebulan sudah punya istri baru dia. Ya, itu lebih banyak begitu. Ya. Seminggu udah mulai ngelirik-lirik dia. Karena katanya cinta perempuan ini lebih terjaga. Mudah-mudahan kita ini pasangan
dunia sampai surga dengan pasangan kita semua. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kira cukup kajian kita pada hari ini, ya. Jadi pengarang kitab ini ingin membahas sabar hanya satu poin saja. Ya, sabar dalam bingkai musibah. Walaupun kalau bahas sabar, banyak bentuk sabar. Sabar menghadapi musuh, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa. Itu jadi Ibnu Qayyim menyebutkan sabar itu ada 4 bagian. Ya, sabar terhadap musibah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, ya. Termasuk sabar dalam talabul ilm, sabar dalam menuntut ilmu. Tapi pada pembahasan ini beliau mengkhususkan sabar dalam musibah. Karena sekali lagi setiap orang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi doanya, Pak. Mudah-mudahan kita sampai hafal. Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu musamma faltasbir wa tahtasib. Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu musamma faltasbir wa tahtasib. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Cukup? Demikian, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Semoga kelak bermanfaat bagi kita dan Amin, menjadi ya pahala bagi khususnya bagi Ustadz dan jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, saya mohon juga doa dari Ustadz dan jemaah sekalian. Kebetulan saya juga mudah-mudahan bersabar. Anak saya yang menurut saya, penilaian saya secara pribadi dari kelima anak saya yang paling soleh sedang mengalami musibah, artinya dalam kondisi sakit yang menurut dokter sudah tidak bisa tertangani, stadium akhir kanker gitu. Mohon doanya jemaah dan Ustadz, semoga diberikan yang terbaik. Kemudian yang menjadi pertanyaan ada beberapa itu. Yang siapa namanya, Pak? Namanya siapa, Pak? Hari Agusti, Pak. Hari Agusti. Agusti. Iya. Kita doakan, Pak, ya. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Amin. memberikan kesabaran kepada beliau. Amin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, ya. Amin. Allahumma shfihi la shifa illa shifa'uk. Ya Allah, tiada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Sembuhkan Bapak Hari Agusti. Iya. Syifaan ajilan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang cepat, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Amin. Allahumma rfa' maradah, angkat penyakitnya, warfa' darajatah. Ya Allah, angkatlah derajatnya, dan mudah-mudahan Pak Hari Agusti, amin, Engkau berikan kesabaran. Ya, amin. Oke. Terima kasih doanya Ustadz, semoga terkabul. Amin. Yang menjadi pertanyaan saya tadi Ustadz sampaikan bahwa apa yang berlaku terhadap kita, baik itu suatu nikmat atau musibah, itu adalah sudah tercatat dari Allah sejak kita lahir. Dan apakah ketentuan-ketentuan itu bisa kita batalkan atau kita, apa cara kita mengatasi atau ketentuan itu bisa tidak terjadi pada kita?
Ya. Kedua, apakah bisa kita ketahui bahwa itu adalah suatu ketentuan dari Allah, bahwa yang berlaku terhadap kita itu adalah ketentuan itu sendiri. Ya. Yang ketiga, saya sering mendengar dalam kajian-kajian atau pertanyaan-pertanyaan, kita selalu menolong Allah. Artinya kita harus menolong agama Allah dan kita mengagungkan Allah. Sementara Allah itu sendiri Maha Penolong. Tolong dijelaskan bagaimana itu supaya tidak ada persepsi bahwa kok Allah yang harus kita tolong. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, ya, beliau membahas bahwa kekuatan doa, ya, kekuatan doa. Musibah itu bisa tidak terjadi dengan doa. Tergantung kekuatan doa dan kekuatan maksiat. Ya, beliau membahas tentang atharuz dzunub. Ya. Bahwa di antara perkara-perkara yang mendatangkan musibah, gempa, itu di antaranya kan biduan-biduan, musik-musik, ya. Ya. Tetapi musibah juga bisa dihalangi dengan doa. Tinggal ini beradu antara kekuatan doa orang salih dengan maksiat yang merajalela. Mana lebih kuat? Ya, maka perkara itu bisa, ya, tidak terjadi dengan doa. Nah, adapun ketentuan Allah itulah yang terakhir itu. Ya, maka kita beriman dengan, ya, qadar Allah khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya. Tapi ingat, buruk menurut kita. Ya. Tapi belum tentu buruk menurut Allah, ya. Misalkan bapak nih sakit, sudah berusaha, sudah berdoa, kita sudah doa, bapak sudah usaha. Tapi tidak kunjung sembuh. Itulah takdirnya. Ya. Maka ketika Allah takdirkan, yang dikuatkan adalah baik sangka kepada Allah. Saya doa sudah. Nabi bersabda dalam hadis kursi, ya, obati sakitmu dengan sedekah. Sedekah sudah. Ya, saya sedekah sudah, kok enggak kunjung sembuh? Ya. Maka yang salah bukan hadisnya. Ya, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak boleh adalah kita mengambil jalan. Ya, kalau sembuh terserah Allah. Ya, saya enggak mau berobat, itu enggak boleh. Berobat harus, berdoa harus, tapi kalaulah juga tidak kunjung sembuh, ya, itulah yang disebut dengan takdir Allah, qada Allah. Itulah ketentuan akhir dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang berikutnya Allah berfirman, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, maka Allah pasti akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan menguatkan tapakmu, menguatkan kaki-kakimu, artinya menguatkan pondasimu. Pertanyaannya, Allah akan penolong. Kenapa? Ya, di dalam ayat ini jika engkau menolong Allah. Ya. Apa maknanya? Di dalam hadis yang lain juga Nabi sabdakan, ihfazillaha yahfazukallah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini Nabi suruh kepada sahabat, kepada kita menjaga Allah. Ya. Pada prinsipnya, pada tabiatnya, orang yang dijaga itu kan orang yang lemah. Maka dia butuh penjagaan. Presiden ada penjaganya, ada pas pampres. Karena dia lemah. Takut ada serangan dadakan. Maka dia butuh pengawalan. Ini Allah disuruh dijaga. Ihfazillah. Jagalah Allah. Tapi dengan engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Ya. In tansurullah yansurukmu. Jika engkau menolong Allah, Allah akan menolongmu. Maka apa makna menjaga dan menolong Allah? Hifzullah
bihifzi hududih. Menjaga Allah itu maknanya adalah menjaga aturan-aturan Allah. Menolong Allah adalah menolong agama Allah. Ya. Menolong Allah maknanya adalah menolong agama Allah. Allah katakan dalam Quran dalam akhir surah As-Saff kalau saya tidak keliru, wa kunu ansarallah. Ya. Kama gimana ayatnya itu? Ya alladzina amanu kunu, ada yang hafal nggak surah As-Saff? Jadilah kalian penolong-penolong agama Allah, sebagaimana pada murid-murid Isa ada yang disebut dengan Hawariyun. Kita disuruh oleh Allah menjadi penolong agama Allah. Ya. Jadi menolong Allah bukan Allah secara zatnya yang kita tolong. Allah nggak butuh. Ya. Jangankan kita tolong, beriman saja manusia ini Allah nggak butuh. Makanya surah Al-Kahfi Allah katakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah tidak menjadi lebih hebat dengan keimanan kita, dan Allah tidak akan menjadi rendah dengan kafirnya manusia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Maka menolong Allah maknanya menolong agama Allah. Nah, kenapa agama Allah ditolong? Bapak Ibu yang Allah muliakan, agama Allah tanpa kita tolong pun pasti menang. Allah hanya ingin menguji kita. Siapa yang ingin menjadi bagian dari perjuangan agama Allah? Ya, saya ingatkan, agama Allah ini tidak ditolong oleh manusia pun pasti menang. Ya, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Ungkapan Ali bin Abi Thalib. Islam ini akan tinggi selama-lamanya. Tidak ada yang bisa ngalahin Islam. Tapi kita hanya dituntut bagaimana kita menolong agama Allah, menjadi bagian dalam perjuangan. Ya. Pada akhirnya Islam pasti menang. Dengan turunnya nanti Imam Mahdi, ya. Mulai dari turunnya Nabi Isa alaihi salam sampai kemudian Imam Mahdi, Islam pasti menang. Tanpa ditolong pun Islam pasti menang. Ya. Tetapi Allah ingin menuntut kepada kita bagaimana kepedulian kita kepada agama Allah. Ya. Maka kita menjadi bagian dalam dakwah, ya, menjadi bagian pengurus masjid, ya. Tapi ingat, ketika kita tidak mau, Allah akan ganti dengan generasi yang lain. Ya. Itu jaminan dari Allah. Ya. Kalau ada manusia murtad, Allah akan ganti dengan generasi yang lain. Ya, mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin, kata Allah. Barang siapa yang murtad dari agama Allah, biarkan saja, karena Allah akan datangkan generasi yang beriman. Ya. Ketika ada orang tidak mau menolong Allah, biarkan saja, pasti ada orang lain yang akan menolong agama Allah. Itu pasti. Walaupun pada akhirnya ditolong tidak ditolong, agama Allah pasti menang. Ya, Islam ini pasti menang. Tinggal menunggu waktu saja. Ya, tinggal menunggu waktu. Nah, kita mau nggak nih menjadi bagian dari kemenangan Islam? Ya. Kalau kita mau, maka derajat kita tinggi. Dengan kita menolong agama Allah, Allah pasti nolong kita. Di mana? Nanti di hari akhir puncaknya. Jangankan menolong agama Allah, menolong hamba Allah saja kita akan ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Siapa yang menolong hamba Allah, Allah akan tolong dia. Apalagi menolong agama Allah. Tapi Allah tidak butuh pertolongan. Demikian. Ya, ada yang lain silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu dibuat nikmat diberikan, dari musibah untuk ujian. Iya. Jadi rangkaian hikmat kita ini seluruhnya ujian. Lalu pada derajat yang paling tinggi antara orang yang diuji dengan harta, dengan syukur, kemudian
dengan orang yang diberikan musibah lalu dia bersabar? Mana Iya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kaya ujian, ya, miskin juga ujian. Mana di antara keduanya yang lebih mulia? Kata Nabi, mal faqru akhsha minkum. Ya. Bukan kemiskinan yang aku takutkan dari umatku. Nabi enggak takut kalau umatnya miskin. Yang Nabi takutkan kalau umatnya kaya. Ya. Mal faqru akhsha minkum. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya halaku fahalaku man kana qablakum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan pada diri kalian. Ya. Karena penolong-penolong agama Allah tempo dulu itu banyak orang miskin. Ya. Kenapa orang miskin? Karena orang miskin ini ketika dia berjuang lebih total. Ya. Miskin ketika menolong agama Allah lebih total. Ya. Kalau orang kaya, ya, dia menolong agama Allah, ikut perang, jangan-jangan dia ingat, gimana kebun kurma saya ini? Siapa yang akan panen? Ya. Jadi bukan kemiskinan. Tapi mana di antara keduanya yang lebih utama? Ya. Masing-masing di antara keduanya itu memiliki keutamaan yang berbeda. Ya. Kalau tingkat surga, waktu surga, ya, musibah di antaranya kemiskinan lebih dulu masuk surga. Bahkan orang miskin ini lebih dulu masuk surga 40 tahun dibanding orang kaya. Ya. Orang miskin dia lebih dulu masuk surga 40 tahun dibanding dengan orang kaya. Kalau begitu pengen jadi orang miskin, Pak? Ya. Tapi orang kaya memang dia belakangan masuk surga. Tapi ketika masuk surga belum tentu derajatnya lebih rendah daripada surga orang miskin. Ya. Kenapa dia lebih belakangan masuk surga? Karena banyak yang dihisap. Banyak yang dihisap. Makanya harta itu kan, ya, haramnya itu azab, ya, halalnya dihisap. Yang halal dihisap, yang haram diazab. Sebanyak apapun ya dihisap, sedikit haram diazab. Ya. Makanya dari keduanya itu bukan pilihan. Itu takdir. Allah katakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Kaya miskin bukan pilihan, itu takdir Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, Al-Qasas, surah Al-Qasas. Allah yang menciptakan segala sesuatu, wa yakhtar, dan Allah yang memilih siapa kaya, siapa miskin, siapa sehat, siapa sakit, siapa jadi pejabat, siapa jadi rakyat biasa. Itu semua ketentuan dan pilihan Allah. Ya. Kalau kita bisa milih, saya sih milihnya jadi orang kaya, masuk surga, istri 4. Nah, itu kan pilihan tuh. Enak tuh, Pak. Ya, masing-masing istri punya rumah, masing-masing istri punya mobil. Nah, itu kan pilihan kita. Ya. Tapi kan itu bukan pilihan, itu ketentuan Allah. Bisa jadi ketentuan Allah sampai kita meninggal istri kita satu aja nggak apa-apa, yang penting masuk surga juga. Ya. Tapi kalau itu merupakan pilihan, ya, rasa-rasanya tidak akan ada orang yang akan tidak ada orang miskin, ya. Yufaddilullahu ba'dan ala ba'din. Allah muliakan antara satu dengan yang lain dalam urusan dunia. Maka lahir seperti Abu Bakar, lahir seperti Abu Hurairah, miskin, tidak punya rumah, ya, tapi dia dimuliakan Allah, banyak menghafal hadis. Lahir seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman ibn Affan. Itu ujian. Ya. Tapi ujian juga bagi sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat miskin. Ya. Jadi nikmat itu ujian, ya, musibah juga ujian. Semua tinggal bagaimana kita, ya, mengembalikannya. Ketika kita kaya jangan berdosa, ketika miskin juga jangan
Ketika miskin jangan mengemis kepada orang, ketika kaya jangan rendahin orang. Ya. Ketika engkau miskin jangan kau tampakkan kemiskinanmu kepada manusia. Gimana kabarnya Mas? Sehat Pak, sehat. Cuma kantongnya enggak sehat. Itu nampakin kemiskinan ke manusia. Ya. Jangan tampakkan kemiskinan kita kepada manusia. Ya. Orang-orang seperti ini dalam Al-Quran disebut dengan iffah. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum, ya, dalam Al-Quran engkau mengira mereka itu orang-orang kaya padahal sebenarnya mereka orang miskin. Tidak tampak kemiskinan pada diri mereka, cerah, hidupnya biasa-biasa, tapi padahal di rumahnya belum tentu ada beras. Ini orang gagah, ini orang hebat. Kemuliaanmu, kata Nabi, dengan engkau salat malam. Wa'lam anna syarafal ummah biqiyami laylih. Mulianya seorang mukmin dengan salat malam. Wastighnahu 'anil nas. Ya, harga diri seorang mukmin ketika dia tidak mengemis kepada manusia. Harga diri seorang mukmin ketika dia tidak menampakkan kebutuhannya kepada manusia. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit aduh, dikit-dikit tidak. Dia akan rendah di hadapan manusia. Ya. Ketika engkau kaya, jangan rendahin orang. Jangan sombong. Karena sangat cepat Allah ingin mencabut kekayaanmu. Surah Yunus Allah katakan. Ya, kekayaan itu tidak ubahnya seperti air hujan yang menyirami tanah tandus. Ya, hujan lebat. Maka tanah tandus itu kemudian ya berair. Tapi sore hari sudah kering lagi. Begitulah dunia. Kaya raya. Tidak lama kemudian jatuh miskin. Bahkan seperti dia belum pernah jadi orang kaya. Sangat cepat. Ini konsep hidup. Ketika engkau kaya, jangan sombong. Ketika engkau miskin, jangan mengemis kepada manusia. Jangan bermudah-mudah menampakkan kekurangan kepada manusia. Ketika kau jadi rakyat biasa, jangan zalim kepada penguasa, ya, jangan kemudian mencoba untuk menjatuhkan penguasa. Ketika engkau jadi penguasa, jangan tindas rakyat. Bagaimana di antara keduanya ini sama-sama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu adalah musibah. Miskin masuk surga, kaya masuk surga. Tinggal kemudian ini adalah pilihan Allah. Kalau itu pilihan kita, gak mau saya jadi orang miskin. Kemarin saya ada yang berdoa, ya Allah berikan harta kepada saya. Ya Allah, sudah capek saya jadi orang miskin ya Allah. Saya dengar doanya Pak. Ya, dia doa agak keras ya. Ya Allah berikan saya harta yang banyak. Saya ingin berinfak ya Allah. Sudah capek saya jadi orang miskin ya Allah. Berikan harta anak saya ya Allah. Agar dia tidak miskin seperti saya ya Allah. Ya, tapi sekali lagi itu adalah pilihan Allah. Ya, barakallahu fikum. Demikian. Ada yang lain silakan. Cukup ya? Sudah hafal Pak? Bapak Ibu doa tadi? Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.